Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Waqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang berbahagia. Adapun judul kultum kita pada sore yang berbahagia ini, apa yang harus kita lakukan ketika musibah itu datang kepada kita? Hadirin kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Bangsa kita hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam musibah, di antaranya adalah virus corona, disebut juga dengan COVID-19. Gejala ini adalah sudah gejala nasional dan juga sudah gejala mendunia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba menguraikan apa yang harus kita lakukan ketika musibah itu datang kepada kita. Kaum muslimin sedang jemaah, para pendengar yang berbahagia, ketika musibah itu datang, kita selaku orang yang beriman harus ada 4 hal yang harus kita sikapi, yang harus kita persiapkan. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita yang harus kita lakukan. Yang pertama sekali ketika musibah itu datang adalah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa orang yang sabar secara hukum agama ketika musibah itu datang kepada kita, bahwa orang sabar yang pertama itu cirinya adalah, yang pertama, mereka menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita sudah menyerahkan kepada Allah ketika musibah itu datang, insya Allah kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa, bahkan tidak menyalahkan manusia, dan bahkan tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kedua, ciri orang yang sabar secara hukum agama, bahwa apabila mereka ditimpa oleh musibah, mereka tidak merasa takut yang sangat berlebih-lebihan. Karena musibah itu pasti datang kepada kita, lambat, cepat, atau dan kapan saja. Selama kita tidak merasa takut yang berlebih-lebihan, insya Allah ketika musibah itu datang, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetap menjalankan aktivitas sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Tapi apabila kita merasa takut yang sangat berlebihan, membuat hati kita merasa takut, hati kita tidak merasa tenang, bahkan kita menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga, ciri-ciri orang yang sabar ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tetap menjaga diri. Sebab menjaga diri dan menjaga diri dan merawat itu merupakan suatu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menyerah. Hadirin kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Adapun yang kedua yang kita lakukan ketika musibah itu datang kepada kita, kita selaku orang yang beriman yang harus kita persiapkan dan harus yang kita lakukan, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara berdoa. Mudah-mudahan dengan doa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengkabulkan, mudah-mudahan yang namanya ujian itu cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dalam rangka mengerjakan solat yang 5 waktu dalam satu hari semalam. Hadirin kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Adapun yang harus kita lakukan ketika musibah itu datang kepada kita, yang harus kita lakukan yang ketiga adalah muhasabah terhadap diri kita.
Barangkali dalam kehidupan kita selama ini kita sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menjalankan aturan agama. Bahkan agama kita anggap lagi tidak mampu untuk memberikan sesuatu kepada kita. Maka dengan datang musibah ini perlu kita muhasabah. Mudah-mudahan dengan muhasabah kita ini ke depan kita lebih baik. Hadirin para pendengar yang berbahagia. Adapun yang keempat yang harus kita lakukan ketika musibah itu datang, kita tetap taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan taat dengan aturan-aturan pemerintah. Mudah-mudahan dengan kita taat kepada Allah dengan musibah yang didatangkan kepada kita, mudah-mudahan musibah cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.